Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang sedang liburan di rumah? Hari ini kita akan belajar IPA tentang materi sistem pernafasan manusia. Ada di halaman 27 di LKS kalian. Silahkan dibuka ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semuanya bermanfaat dan barokah dunia akhirat dan dipermudah dalam menyerap materi yang akan kita pelajari. Bismillahirrohmanirrohim. Sistem pernafasan manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah memahami pengertian bernafas, yang kedua memahami organ sistem pernafasan, dan yang ketiga menjelaskan mekanisme pernafasan manusia. Apa itu bernafas? Bernafas adalah proses pengambilan oksigen dari udara untuk proses oksidasi biologi serta pengeluaran karbon dioksida dan air sebagai sisa hasil oksidasi. Energi yang dihasilkan dari oksidasi biologi digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Reaksi oksidasi biologisnya seperti yang tertera dalam kotak, di mana ada C6H12O6 atau glukosa. Jika dia bereaksi dengan oksigen atau 6O2 akan menghasilkan 6CO2 atau karbon dioksida, kemudian menghasilkan 6H2O atau air dan juga menghasilkan energi. Jadi saat kita bernafas itu menghasilkan energi. Organ sistem pernafasan manusia. Organ sistem pernafasan manusia yang pertama adalah yang kita tahu ada di bagian luar, yaitu ada rongga hidung, kemudian ada faring, ada laring, ada trakea, ada paru-paru, di mana dalam paru-paru terdiri dari ada bronkus, ada bronkeolus, dan juga alveolus. Apa saja fungsinya? Kita bahas berikutnya tentang fungsi organ sistem pernafasan manusia. Yang pertama ada hidung. Hidung itu dalam hidung terdapat rambut halus dan selaput lendir yang berfungsi menyaring udara yang masuk dari debu dan benda lainnya. 2. Terjadi penyesuaian suhu dan udara. Itu adalah fungsi hidung. Yang kedua ada faring. 1. Faring adalah saluran yang melanjutkan hidung ke laring. Yang kedua sebagai jalur masuk udara dan makanan. Yang ketiga sebagai ruang resonansi suara dan juga tempat tonsil. Itu adalah gambar faring yang ditunjuk oleh panah hitam. Yang ketiga ada laring atau nama lainnya pangkal tenggorokan. Seperti yang ditunjuk oleh tangan itu jari. Dia merupakan bagian atas tenggorokan dan tersusun atas katup epiglotis dan sejumlah tulang rawan yang membentuk jakun. 2. Di dalam jakun terdapat selaput suara yang terdiri dari 2 lipatan yang sangat elastis, yaitu pita suara. Dan yang ketiga, katup epiglotis berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Berikutnya ada trakea atau batang tenggorokan. Dia terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi melindungi trakea dan membuatnya dapat tegak tetapi lentur. Yang kedua, di dalam trakea terdapat rambut getar yang berfungsi menahan dan mengeluarkan kotoran yang ikut masuk bersama udara agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Jadi udara pernafasan tuh ada 2 diseleksi ya. Pertama diseleksi di hidung oleh rambut hidung, ada debunya enggak. Yang kedua adalah trakea. Kalau ada kotoran maka dikeluarkan.
Berikutnya ada bronkus dan bronkolus, yang keduanya terdapat dalam paru-paru. Pertama bronkus, yaitu merupakan percabangan trakea yang masing-masing memasuki paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Yang kedua, memiliki bentuk tulang rawan yang tidak teratur tetapi berselang-seling dengan otot polos. Dan bronkeolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus di mana pada ujung-ujungnya terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis disebut dengan alveolus. Nah, itu adalah gambar paru-paru kita. Paru-paru kita ada dua, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang masing-masing memiliki lobus. Pada paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus dan paru-paru kiri memiliki 2 lobus seperti pada gambar. Selaput pembungkus paru-paru disebut pleura. Jadi paru-paru ada selaputnya yaitu pleura. Sedangkan di dalam paru-paru itu terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dan gas karbon dioksida. Diingat-ingat ya tentang alveolus karena alveolus itu sering sekali keluar dalam soal. Jadi alveolus berfungsi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian mekanisme pernafasan manusia. Mekanisme pernafasan manusia itu ada 2. Yang pertama proses menghirup udara atau disebut inspirasi atau inhalasi, dan yang kedua adalah proses menghembuskan udara atau ekspirasi dan juga ekshalasi. Kemudian jenis pernafasan pada manusia itu ada 2. Yang pertama pernafasan dada, yang kedua pernafasan perut. Pernafasan dada menggunakan otot tulang rusuk, pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Kita bahas yang pertama adalah pernafasan dada. Ada 2 fase yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada fase inspirasi itu terjadi jika otot-otot tulang rusuk melakukan kontraksi sehingga nanti tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada juga membesar. Kalau volume membesar maka tekanannya turun dan udara masuk ke dalam paru-paru. Yang kedua fase ekspirasi yaitu diawali dengan otot antar tulang rusuk relaksasi sehingga tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanannya membesar dan udara keluar dari paru-paru. Yang berikutnya adalah pernafasan perut. Sama, ada fase inspirasi dan ekspirasi. Kalau fase inspirasi diawali dengan otot diafragma berkontraksi atau mendatar. Maka volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun dan udara masuk ke dalam paru-paru. Dan yang kedua adalah fase ekspirasi diawali dengan diafragma relaksasi atau melengkung sehingga volume rongga dada turun, tekanan udara dalam rongga dada membesar dan udara dari paru-paru akan dikeluarkan.